Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak hebat. Pagi hari ini kita akan belajar bersama bab 10 tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pernahkah kalian mengamati orang yang membangun rumah? Apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah? Bagaimana bahan-bahan itu bisa menjadi sebuah bangunan rumah? Anak-anak, sama orang yang beriman itu bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman atau orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Perumpamaan persaudaraan sesama mukmin seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan yang lain seperti bangunan yang sebagian menguatkan sebagian yang lain. Nabi SAW menggabungkan jari-jari tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Itulah anak-anak pentingnya persaudaraan. Kalian tentu ingat bagaimana perjuangan Nabi SAW melakukan hijrah ke Madinah. Pada bab ini kita akan belajar kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan membangun Masjid Nabawi, menjalin ukhuwah dan menggalang kerukunan. Ayo kita mulai. Anak-anak, mengapa Rasulullah SAW membangun masjid ketika sampai di Madinah? Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah adalah membangun masjid. Masjid itu dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Rasulullah SAW memilih tempat unta. Beliau pertama kali berhenti ketika tiba di Madinah sebagai lokasi masjid. Tanah itu semula merupakan tempat mengeringkan kurma milik dua anak yatim, Suhail dan Sahel bin Nafi bin Umar bin Sa'labah. Keduanya diasuh oleh As'ad bin Zararah. Rasulullah SAW membeli tanah itu. Rasulullah SAW memerintahkan menebang beberapa pohon kurma yang tumbuh di atas tanah itu. Juga memerintahkan memindahkan beberapa kuburan tua untuk membangun masjid. Fondasinya terbuat dari batu-batu keras, dindingnya dari batu bata yang terbuat dari tanah. Tiang-tiangnya terdiri dari beberapa batang pohon kurma, atapnya dari daun-daun kurma. Rasulullah SAW bersama para sahabat bergotong royong membangun masjid. Suatu saat beliau melihat seseorang mengangkat dua batu besar. Beliau memberinya semangat seraya menyampaikan, engkau mendapatkan dua ganjaran. Para sahabat berdendang dengan syair yang menggugah agar giat membangun masjid hingga selesai. Tahukah kalian, Rasulullah SAW membangun masjid bukan hanya sebagai tempat sholat? Bukankah seluruh permukaan bumi dapat dijadikan sebagai tempat sholat? Rasulullah SAW membangun masjid bukan sekedar tempat sholat. Rasulullah SAW membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Masjid Nabawi dijadikan sebagai tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah umat. Masjid juga digunakan sebagai arena latihan, bela negara, dan pengobatan kaum muslim. Serambi Masjid Nabawi juga menjadi tempat penampungan Ahl al-Suffah. Ahl al-Suffah yaitu sekelompok kaum fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Di masjid inilah kaum muslim dibina dan dididik Rasulullah SAW.
Di samping masjid dibangun pula rumah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahan-bahan bangunannya pun sangat sederhana. Rumah ini semula hanya memiliki satu kamar untuk istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Saudah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru pindah ke rumah beliau ini setelah 7 bulan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Selanjutnya, anak-anak semuanya, silahkan kalian mengerjakan tugas individu. Bisa kalian kerjakan lalu difoto dan dikirimkan ke Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Terima kasih. Mungkin itu dari Pak Denny. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.